Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Manarema hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, yang boleh bangun dari tidur kami sepanjang malam yang sudah lewat, di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru diberkati oleh Tuhan sendiri, Tuhan. Tuhan, sebelum kami menjalankan segala aktivitas kami, agar kiranya kami mau untuk diperlengkapi firman Tuhan. Baiknya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini Manarema saya berikan judul keajaiban. Sekali lagi, keajaiban. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya pernah membaca sebuah kisah yang di sebuah artikel di internet yang bernama Dr. Carlton Armstrong. Ya, jadi dia adalah seorang dokter dan kisahnya adalah ada seorang anak kecil 6 tahun gitu ya, ada sebuah keluarga yang dia memiliki anak yang paling kecilnya lagi sakit gitu, sakit keras. Lalu kakaknya yang masih umur 6 tahun menginginkan anak atau adiknya ini sembuh gitu. Dan dengan segala upaya gitu ya, mereka mau usahakan supaya anak ini sembuh gitu ya, si paling bungsu ini. Lalu anak umur 6 tahun ini gitu ya, mendengar perkataan atau perbincangan kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan anak mereka atau adiknya dia ini. Lalu si anak kecil yang berumur 6 tahun ini langsung berlari ke kamarnya, lalu memecahkan celengan yang selama ini dia tabungkan uangnya dia. Lalu dia mengambil dan isinya hanya ada $1 $1 11 sen. Dan kalau misalnya kita rupiahkan itu hanya sekitar 17.000 di zaman sekarang gitu ya. Dan anak kecil ini dengan uang yang dia bawa $1 11 sen itu, dia pergi ke sebuah apotek gitu. Sebuah apotek lalu dia mengatakan bahwa Bu, Pak gitu misalnya ya, saya mau beli sesuatu gitu. Lalu ditanya lah sama pegawainya, mau beli apa deh gitu ya. Lalu si anak kecil ini mengatakan bahwa dia mau membeli keajaiban. Lalu petugas atau pegawai apotek tersebut mengatakan bahwa di sini tidak menjual keajaiban, Dek, gitu. Lalu dengan bersikeras dia terus meminta bahwa dia ingin membeli keajaiban karena dia mau adiknya sembuh. Lalu ya dengan berat hati petugas apotek itu, pegawai apotek tersebut tetap mengatakan bahwa mereka tidak menjual keajaiban. Lalu anak kecil ini disuruh pulang. Nah, pas di depan apotek dia bertemu dengan dokter yang bernama Carlton Armstrong gitu. Lalu dokter ini bertanya kepada anak tersebut, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu menangis gitu? Karena dia tidak mendapatkan keajaiban yang dia ingin beli. Ditanya, kenapa? Lalu dia mengatakan bahwa dia mau membeli keajaiban. Ditanya, kenapa kamu mau membeli keajaiban? Dia katakan bahwa adiknya lagi sakit. Dan kata ayah dan ibu saya, hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan adik saya gitu. Lalu dokter tersebut, ya dokter Armstrong ini mengatakan bahwa
saya punya keajaiban tersebut, saya mau menjual keajaiban tersebut. Lalu dikatakan, antarlah aku ke keluargamu, ke tempat adikmu berada. Lalu singkat cerita, akhirnya dokter ini datang ke keluarganya, dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Lalu setelah perawatan yang dijalani, dan akhirnya anak ini sembuh. Si adik ini sembuh. Dan setelah ditagih gitu ya, mereka mau mengambil istilahnya struk pembayaran dari petugas rumah sakit, mereka mendapatkan struk yang berisi bahwa ternyata semua biaya rumah sakit sudah lunas dengan harga $1.11. Dan mungkin Bapak Ibu merasa bahwa kisah ini sangat menarik, entah ini adalah sebuah kisah yang benar atau tidak, tapi ini sebuah kisah yang sangat menarik. Nah, dari pembacaan kita tadi dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29, kita melihat ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Upaya-upaya yang dia lakukan, berkali-kali dia datang ke berbagai tabib gitu, tapi tidak bisa disembuhkan penyakitnya. Hingga akhirnya dia mendengar tentang Yesus, dan dengan imannya akhirnya dia sembuh gitu ya. Dengan imannya dia datang kepada Tuhan, mendapatkan Tuhan Yesus. Dia mau menjamah jubah tubuh Tuhan Yesus karena dia meyakini, dia mengimani bahwa setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan ya, pada masa itu ada resiko kalau dia melakukan hal tersebut, karena dia sedang dalam keadaan bisa dikatakan najis karena sedang dalam masa pendarahan. Dan dia seharusnya tidak boleh menyentuh orang lain, bahkan sebelum dia berpapasan dengan orang, dia harus mengatakan bahwa dirinya najis gitu. Tapi kalau kita melihat gitu ya, dia tetap melakukan apa yang dia imani, yaitu dia tetap menyentuh jubah Tuhan Yesus dengan imannya. Dan akhirnya karena imannya tersebut, dia mendapat keajaiban gitu ya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupan kita gitu ya, terkadang kita akan dibenturkan dengan masalah kehidupan yang pelik gitu. Lalu rumit, mungkin kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melewati masa-masa tersebut gitu. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia karena kita terkutuk kalau mengandalkan manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi yang harus kita lakukan saat kita dalam kondisi yang pelik tersebut gitu, yang kita perlu lakukan adalah mendatangi Sang Pembuat keajaiban tersebut, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita tidak perlu membayar mahal, apalagi membayar $1.11. Yang kita perlu hanyalah iman. Sebagai manusia, terkadang kita terlalu membesar-besarkan masalah, sehingga kita lupa kalau kita memiliki Allah yang sangat besar. Kita terlalu fokus melihat masalah kita, sehingga kita lupa melihat bahwa kita mempunyai Sang Pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita datang kepada Yesus gitu, semua masalah kita langsung beres gitu. Tapi satu hal yang pasti dan saya percaya, dan saya ingin juga Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa saat kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia yang akan membuka jalan dan akan menuntun kita serta menguatkan kita sehingga kita mampu dan bisa melewati masa-masa yang pelik tersebut. Maka dari itu, dari perenungan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang ajaib. Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat, Sang Pembuat keajaiban. Yang perlu kita lakukan hanya datang kepadanya, beriman kepadanya, tidak perlu $1.11. Karena saat kita datang kepadanya dengan iman kita, maka yakinlah dan percayalah bahwa keajaiban pasti akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Biar kiranya bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kami menjalani masa-masa dalam kehidupan kami, masa sukar, masa senang, saat kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami selalu mendapati bahwa dalam kehidupan kami selalu ada keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan terjadi
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya, kami mau beriman kepadamu Tuhan. Ini menjadi doa permohonan kami, dan sepanjang hari ini kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.